Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea sebagai tutor matematika. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan materi SD dan SMP. Bagi adik-adik SD dan SMP, yuk belajar bersama-sama dengan Kak Dori Hutapea. Cara menghitung pembagian desimal. Ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu 7,8 dibagi 3, di mana 7,8 merupakan pecahan desimal dan pembaginya 3, yaitu bilangan bulat. Jika pembaginya bilangan desimal, seperti soal nomor 2, 3, dan 4, maka pembaginya ini, angka-angka ini, kita ubah dulu menjadi bilangan bulat. Kembali lagi ke soal yang pertama, pembaginya adalah angka 3. Angka 3 sudah bilangan bulat. Berarti langsung saja kita bagi 7,8 dibagi 3 sama dengan titik. 7,8 dibagi 3 sama dengan, kita mulai dari dalam sini ya, 7,8. Kita ambil dari angka yang di depan, angka 7. 7 dibagi 3 bisa ya adik-adik? Karena angka 7 lebih besar daripada angka 3. Sehingga kita perhatikan perkalian 3. 3 kali berapa yang hasilnya 7? 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ini mendekati 7. Sehingga 7 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kita tulis di sini di samping sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 kita tulis di bawah 7. Baru kita kurangkan. 7 dikurang 6 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa ya, karena 1 lebih kecil daripada 3. Sehingga kita harus menurunkan 1 angka, yaitu angka 8. Kita turunkan. Karena angka 8 ini di depan koma, maka setelah angka 2 kita kasih koma. Paham ya adik-adik? Karena angka 8 yang kita turunkan ini adalah angka yang di depan koma, maka hasilnya kita tambahkan koma. Kita perhatikan lagi perkalian 3. 3 kali berapa? Yang hasilnya 18. 3 dikali 6 hasilnya 18. Angka 6 ini kita tulis di samping koma. Lalu kita kalikan. 6 dikali 3 hasilnya 18. Tulis di bawah 18. Lalu kita kurangkan. 18 dikurang 18 hasilnya 0. Kita memperoleh nomor 1, 7,8 dibagi 3 hasilnya 2,6. Kita tulis di sini ya, titik. 2,6. Lanjut ke soal nomor
4,5 dibagi 1,5. Bilangan desimal dibagi bilangan desimal. Perhatikan pembaginya. Pembaginya yaitu angka 1,5. Di belakang koma ada satu angka. Lalu kita ubah angka 1,5 ini menjadi bilangan bulat dengan cara menggeserkan koma. Kita geserkan komanya ke sisi kanan. Kita geserkan ke sisi kanan satu angka. Menjadi 15. Kalau pembaginya kita geserkan komanya satu langkah, maka untuk angka 4,5 ini kita geserkan juga satu langkah. Menjadi 45. Lalu kita lakukan pembagian. 45 dibagi 15. 45 dibagi 15 sama dengan, perhatikan yang di dalam sini ya. Kita ambil dari angka 4. 4 dibagi 15 tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 15. Maka kita ambil dua angka. 45 dibagi 15 bisa karena 45 lebih besar daripada 15. Lanjut, kita perhatikan pembaginya 15. 15 dikali berapa yang hasilnya 45. 15 dikali 3 hasilnya 45. Angka 3 yang ini kita tulis di samping sama dengan 3 kita kalikan dengan 15. 3 dikali 15 hasilnya 45. Kita tulis di sini ya. Lalu kita kurangkan. 45 dikurang 45 hasilnya 0. Karena sudah 0, artinya sudah selesai pembagiannya. 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita tulis di sini, di titik-titik-titik. Lanjut ke soal nomor 3. 3,28 dibagi 1,6. Kita perhatikan dulu angka pembagi, yaitu angka 1,6. Di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 6. Maka kita lakukan pergeseran koma ke kanan sebanyak satu langkah. Kita geser satu langkah menjadi angka 16. Kalau digeser satu langkah ke kanan, maka angka 3,28 ini kita geserkan satu langkah ke kanan juga. Menjadi, komanya ini kita majukan ke kanan. Berarti di antara 2 sama 8 komanya. Menjadi angka 32,8. Paham ya adik-adik? Sehingga kita lakukan pembagiannya 32,8 dibagi 16. Sama dengan, kita perhatikan yang di dalam ini, angka 3. 3 dibagi 16 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 16.
kita ambil dua angka. 32 dibagi 16 bisa ya? Karena 32 lebih besar daripada 16. 32 dibagi 16. Kita perhatikan perkalian 16. 16 dikali berapa? Biar hasilnya mendekati 32. Mendekati atau sama dengan 32. 16 dikali 2. Hasilnya 32. Angka 2 ini kita tulis di samping sama dengan. Angka 32 ini kita tulis di bawah 32. Lalu kita kurangkan. 32 dikurang 32. Hasilnya 0. Jangan keliru ya adik-adik. Kalau 0 yang di sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena masih ada angka 8. Lanjut. Karena di sini sudah 0, di sini masih ada angka 8, maka kita turunkan. Turunkan angka 8 ini. Seperti ini. Karena angka 8 ini di depan koma, maka jangan lupa kita tambahkan koma setelah angka 2. Lanjut, 8 dibagi 16. Tidak bisa ya, karena angka 8 lebih kecil daripada 16. Maka, kita perhatikan lagi, di sini tidak ada angka yang bisa kita turunkan. Sehingga kita bisa pinjam angka 0. Karena sudah diturunkan satu angka, terus dipinjam lagi angka 0, maka di hasilnya sini, setelah koma ini, kita tambahkan 0. Kenapa ditambahkan 0, Kak? Karena kita membutuhkan dua angka sekaligus. Angka 8 dan angka 0. Maka kita tambahkan 0. Lanjut, 80 dibagi 16 bisa. Kita perhatikan perkalian 16. 16 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 80. 16 dikali 5, hasilnya 80. Angka 5 ini kita tulis di depan 0. Angka 80, 16 dikali 5, hasilnya 80, kita tulis di bawah 80 ini. Lalu kita kurangkan. 80 dikurang 80, hasilnya 0. Karena sudah 0 dan tidak ada lagi angka yang mau kita turunkan, maka hasil akhir dari pembagian ini adalah 2,05. Kita tulis hasilnya di sini 2,05. Lanjut ke soal nomor 4. 3,179 dibagi 2,06. Perhatikan pembaginya, yaitu angka 2,06. Berapa angka di belakang koma? Ada dua angka, yaitu angka 0 dan angka 6. Maka kita lakukan pergeseran koma sebanyak 2 kali. Maju 2 langkah ke kanan. Kita lakukan pergeseran koma dengan cara maju 2 langkah ke kanan.
Di sini komanya. 1 langkah, maka komanya ada di antara 0 dan 6. 1 langkah lagi, maka komanya ada di depan 6. Di sini ya. Sehingga 2,06 menjadi 206. Lanjut. 3,179. Karena pembaginya kita lakukan pergeseran 2 langkah ke kanan, maka untuk 3,179 kita lakukan pergeseran 2 langkah ke kanan juga. Ini komanya. 1 langkah, komanya ada di antara 1 dan 7. 2 langkah, komanya ada di antara 7 dan 9. Maka angkanya menjadi 317,9. Pembaginya sudah bilangan bulat. Berarti angka ini bisa kita lakukan pembagian bersusun ke bawah. 317,9 dibagi 206 sama dengan 3 dibagi 206 tidak bisa. Kita ambil 2 angka. 31 dibagi 206 tidak bisa. Kita ambil 3 angka. 317 dibagi 206 bisa. Karena 317 lebih besar daripada 206. 317 dibagi 206. Kita perhatikan angka 206. Artinya perkalian 206. 206 dikali berapa? Biar hasilnya 317 atau mendekati 317. 206 dikali 1 hasilnya 206. Angka 1 ini kita tulis di samping sama dengan 1 dikali 206 hasilnya 206, kita tulis di bawah ini. Lalu kita kurangkan 317 dikurang 206, hasilnya 111. 111 dibagi 206 tidak bisa karena 111 lebih kecil daripada 206. Sehingga kita perlu menurunkan angka, yaitu angka 9 kita turunkan. 1119 dibagi 206 bisa ya adik-adik, karena 1119 lebih besar daripada 206. Angka 9 yang kita turunkan ini yaitu angka yang di depan koma. Maka di samping angka 1 kita tambahkan koma. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita perhatikan perkalian 206. 206 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 1119. 206 dikali 5. Hasilnya 1030. Angka 5 ini kita tulis di samping koma. 5 dikali 206 hasilnya 1030. Lalu kita kurangkan. 1119 dikurang 1030. Hasilnya 89. 89 dibagi 206. Tidak bisa ya adik-adik? Karena 89 ini angkanya lebih kecil daripada 206. Sehingga kita perhatikan, tidak ada lagi angka yang bisa kita turunkan. Maka yang bisa kita lakukan adalah pinjam angka 0. Kalau pinjam angka 0,
biasanya kan kita bikin koma. Karena di sini sudah ada koma, maka tidak perlu lagi kita tambahkan koma di depan angka 5. Tidak perlu ya, karena komanya hanya sekali kita lakukan. Lanjut, 890 dibagi 206. Kita perhatikan perkalian 206. 206 dikali berapa? Yang hasilnya 890. 206 dikali 4. Hasilnya 824. Angka 4 ini kita tulis di samping angka 5. Lalu kita kalikan. 4 dikali 206 hasilnya 824. Lalu kita kurangkan. 890 dikurang 824. Hasilnya 66. 66 dibagi 206 tidak bisa ya. Maka kita pinjam lagi angka 0. Bisa adik-adik lanjutkan ya. Di buku coret-coretnya. Di sini Kak Dori cukup mengambil 2 angka di belakang koma. Sehingga hasil dari pembagian 317,9 dibagi 206 sama dengan 1,54. 1,54 ini kita tulis hasilnya di sini. Paham ya adik-adik? Kita sudah mengerjakan 4 soal. Cara menghitung pembagian desimal. Kesimpulannya, untuk pembaginya angka 3, angka 1,5, angka 1,6, angka 2,06 harus kita ubah menjadi bilangan bulat seperti angka 3 ini, bilangan bulat. Paham ya adik-adik? Dari desimal kita ubah menjadi bilangan bulat, kita lakukan saja pergeseran koma ke arah kanan. Oke adik-adik, terima kasih sudah mempelajari video Kak Dori. Jangan lupa like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya, agar kawan-kawan dapat belajar bersama Kak Dori Hutapea, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.